Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Eh, ini di depan saya adalah bibit yang sudah berumur 7 bulan. Bibit ini bibit sertifikat yang kita beli dari PPKS varietas 540. Jadi di sini kan saya menjelaskan bagaimana sih tipsnya agar supaya mendapatkan bibit yang memiliki performa yang standar sesuai dengan anjuran standar yang dikeluarkan oleh PPKS yang selama ini kita ketahui. Jadi kalau pemirsa sahabat petani ingin mendapatkan performa bibit sawit yang baik dan juga nanti dengan bibit yang baik tadi di lapangan juga produksinya akan bagus, maka gunakanlah bibit yang sawit yang sertifikat. Beli dari mana? Beli bisa dari PPKS yang selama ini petani ketahui. Jadi caranya gimana? Caranya hubungi marketing daripada PPKS. Bisa dihubungin marketing, kalau tidak ketahui nomor marketingnya bisa langsung di channel ini menghubungi Bapak Agus Susanto melalui chatnya. Nanti akan disampaikan bagaimana triknya untuk membeli kecamba. Nah, tak luput pentingnya juga keberhasilan bibit kelapa sawit kita itu dari salah satunya, seperti yang pertama yang sebelum saya sampaikan adalah air, dan yang kedua adalah perawatan, yaitu pupuk. Pupuk di sini hal yang sangat terpenting sekali. Kenapa? Karena unsur hara yang harus dibutuhkan harus cukup pada bibit kelapa sawit kita. Nah, petani harus pahamin apa sih yang dibutuhkan dalam bibit kelapa sawit kita ini, pupuk-pupuk apa sajakah yang dibutuhkan agar supaya standar dalam pertumbuhannya nanti menjelang waktu masa tanam di lapangan, bibit ini sudah cukup daun, kemudian pertumbuhannya cukup baik, kemudian warna daunnya juga standar, hijaunya cukup luar biasa. Nah, untuk mempermudahnya, lebih gampangnya, kalau kita petani tidak ketahui, sekarang gampang. Kalau petani membeli bibit kecamba yang sertifikat dari PPKS, maka akan diberikan panduan seperti ini. Nah, seperti ini pemirsa panduannya. Seperti ini yang saya pegang. Jadi kalau sudah terlanjur membeli bibit tapi tidak dapat ini juga bisa di Google, bisa dapat dari internet. Kita buka, nah ini aja dulu kita ketikkan, itu langsung akan muncul. Jadi panduan ini dijelaskan, kita masuk ke bagian daripada pemupukan. Nah, seperti ini pemirsa. Pemupukan ini sudah saya perjelas, perbesar. Ini sudah ada umur bulan-bulannya. Ini pemupukan di main nursery, dan kita hadapi sekarang adalah nursery. Jadi di sini yang digunakan pada bibit yang sudah masuk di main nursery adalah pupuknya pupuk NPK 12-12-17-2 dan NPK 15-15-64, kemudian juga pupuk kisrit. Nah, seperti ini pemirsa. Ini maaf, ini sebenarnya yang pertama ini adalah salah ketik. Ini sebenarnya 12-12-17-2. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi sudah ada bulan-bulannya, jadi dosis-dosisnya ada. Jadi, nah di depan saya ini adalah pupuk kisrit. Pupuk kisrit kita menggunakan di sini, umur kita sudah memasuki 32 minggu. 32 minggu plus minus sama dengan 7 bulan lebih. Nah, karena kami rencananya akan menanam pada umur 1 tahun, bisa saja pupuk ini dilebihkan dosisnya. Yang penting pada umur 1 tahun dia tidak lebih dari standar jumlah yang dicantumkan di buku ini. Lebih kurang 50
55 gram lah per pokok kisrit yang diberikan. Nah, pertanyaannya, butuhkah kisrit pada bibit-bibitan kelapa sawit? Bisakah pupuk dolomit diberikan pada pupuk pembibitan kelapa sawit? Bisa. Tapi lebih efektifnya kita gunakan kisrit karena sifatnya adalah pabrikan. Lebih cepat responnya untuk supaya agar dapat cepat diserap pada bibit kelapa sawit kita. Nah, seperti ini pemirsa, kenapa kisrit ini diberikan pada tanaman kelapa sawit kita, tujuannya untuk apa? Agar supaya unsur daripada kisrit ini CaCOMG-nya masuk ke jaringan tanaman agar supaya daun ini tetap hijau. Nah, seperti ini diberikan. Kita di sini saat ini memberikan dengan dosis 10 gram. Tergantung dari kita. Yang penting dosisnya selama umur sampai 1 tahun adalah 55 gram. Jadi di sini alat yang digunakan, kita menggunakan sendok yang sudah ditakar. Kalau kita menggunakan kisrit, maka nanti daun ini akan kelihatan hijau nanti. Tidak ada nanti gejala-gejala kekurangan kisrit yang biasa berujung pada daun ini yang berwarna agak kekuningan atau kemerahan. Seperti ini pemirsa, pemberian pupuk kisrit pada pembibitan kelapa sawit. Pupuk kisrit dibutuhkan agar supaya unsur yang dibutuhkan tanaman pada bibit kelapa sawit ini untuk menciptakan bibit yang hijau yang standar yang kita harapkan nanti sebelum tanam ke lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.